Kamu harus tahu, tidak semua mobil yang searah itu mencurigakan. Sayang, ucap seorang lelaki sambil mematikan rokoknya di asbak kaca di meja kerja. Suaranya tenang, tapi matanya tetap menatap layar komputer di depannya. Di ruang kerja yang beraroma kopi dan tembakau itu, ia berbicara dengan seseorang yang punya tempat istimewa di hatinya. Di tempat lain, seorang anak laki-laki cemberut di kursi belakang mobil. Tapi mobil itu mirip seperti yang bulan lalu, Pak. Dia terus ikutin kita sejak masuk jalan besar, protesnya dengan nada khawatir. Lelaki itu menghela nafas di ujung telepon. Tidak begitu, nak. Kemarin Om Faisal, polisi yang baik itu, sudah mengurus mereka sampai kapok. Tapi, akhirnya nggak mau diculik lagi kayak kemarin. Papa harus cek sendiri, balas anak itu cepat. Suaranya bergetar, matanya sesekali melirik kaca belakang. Papa mau bicara sama Om Jalu. Kasih handphone ke dia, ya, pinta sang ayah. Akira, walau enggan, menyerahkan ponselnya. Jalu segera menyambungkan ke layar dashboard, lalu menempelkan earphone ke telinganya. Setelah beberapa kalimat singkat, ia menyalakan loudspeaker agar Akira bisa mendengar suara ayahnya. Rajin belajar, ya. Makan siang jangan lupa. Jangan coba-coba lakukan sesuatu di luar aturan papa dan nenek. Akira, walau enggan, menyerahkan ponselnya. Jalu segera menyambungkan ke layar dashboard, lalu menempelkan earphone ke telinganya. Setelah beberapa kalimat singkat, ia menyalakan loudspeaker agar Akira bisa mendengar suara ayahnya. 10 menit kemudian, mereka tiba. Akira keluar lebih dulu, tanpa membawa tasnya, langsung masuk ke dalam rumah. Jalu menghela napas kecil. Kasihan dan Akira, harus dengar nasihat yang itu-itu saja, gumamnya sambil mengambil ponsel milik Akira, memasukkannya ke tas sekolah, lalu masuk lewat pintu penghubung. 10 menit kemudian, mereka tiba. Akira keluar lebih dulu, tanpa membawa tasnya, langsung masuk ke dalam rumah. Jalu menghela napas kecil. Kasihan dan Akira, harus dengar nasihat yang itu-itu saja, gumamnya sambil mengambil ponsel milik Akira, memasukkannya ke tas sekolah, lalu masuk lewat pintu penghubung. Di dalam, ia menyerahkan tas tersebut pada Anita, pengasuh Akira. Aden kemana, Mbak? Tanya Jalu. Kamar. Nyonya lagi naik ke atas lihat Aden, jawab Anita sambil memeriksa isi tas. Kamu nggak ingetin Den Akira minum obat alerginya? Tanya Anita sambil menaruh tas sekolah di atas meja. Ingetin, kok. Tapi, jam berapa sekarang? Balas Jalu sambil meraih muk bertuliskan namanya. Jam 12, jawab Anita cepat. Ya sudah, mesti makan dulu baru minum obat. Cepetan, Mbak, masakin makanan buat Nyonya sama Den Akira. Nanti kalau telat, Tuan bisa marah, ucap Jalu sambil menekan tuas dispenser, mengisi muknya dengan air mineral. Anita mengangguk. Semua sudah ada jadwalnya hafal luar kepala. Bersama Nyonya Besar, Nenek Akira sekaligus ibu dari Din, ia mengurus hampir semua kebutuhan si bocah. Kalau Liana bertugas memandikan dan memakaikan baju, Anita memegang kendali urusan dapur. Ia memeriksa bahan, memastikan masakan sesuai permintaan. Kalau ada yang kurang pas, Anita tak segan turun tangan memasak sendiri. 20 menit kemudian, langkah kecil terdengar menuruni tangga. Akira muncul bersama Liana. Mereka langsung menuju meja makan. Cucu Oma harus makan yang banyak, ujar Liana lembut, menyodorkan piring berisi ayam goreng kesukaan Akira. Habis itu minum obat, ya, rayunya, seolah tahu cucunya tidak terlalu suka bagian itu. Di tempat lain, di sebuah hotel milik Wirata Corp, Pak, boleh kami masak di sini? Tanya seorang staf resepsionis sambil melirik area dapur. Di tangannya, kantong plastik berisi bahan makanan. Di belakangnya, seorang rekan membawa bungkusan serupa. Eksekutif Chef Budi menghentikan aktivitasnya sejenak. Seharusnya kalian sudah tahu. Aku kasih izin kalian masak di sini supaya hemat waktu. Gunakan dapur bagian sana yang biasa dipakai untuk tester. Jangan ganggu area utama. Baik, Chef. Memang Chef Budi itu luar biasa, sahut salah satu dari mereka. Ya, cepat sana, balas Budi, mengibaskan tangannya. Ia sudah terbiasa membiarkan beberapa karyawan dari divisi lain memakai satu sudut dapur untuk memasak makanan pribadi. Dua resepsionis itu, Livana dan Sally, adalah wajah ramah di lobi hotel. Mereka bekerja di bawah naungan Wirata Corp, perusahaan besar yang menguasai hotel, apartemen, perumahan, mall,
hingga gedung perkantoran. Bisa masuk ke perusahaan ini adalah mimpi banyak orang, dan keduanya tahu mereka termasuk yang beruntung. Mau masak apa? Liv? Tanya Sally sambil meletakkan kantongnya di meja stainless. Bento chicken katsu sama lemon tea, jawab Livana sambil membuka kotak plastik berisi potongan ayam. Sally tersenyum kecil, lalu mengeluarkan seekor gurame dari plastik. Aku mau bikin gurame tepung. Nih, lihat aku potong kecil-kecil biar nggak ada durinya. Budi mendekat ke meja kerja mereka, memperhatikan potongan daging gurame di talenan. Kamu bisa potong sampai rapi begini? Belajar dari mana? Tanyanya sambil mengangkat alis. Pak Alvin, chef. Aku lihat videonya di internet, jawab Sally sambil tersenyum puas, masih mengagumi potongannya sendiri. Nama Alvin, salah satu bos di Wirata Corp, terdengar jelas di antara bunyi pisau dan talenan. Budi hanya menggelengkan kepala sambil terkekeh. Livana, mau taruhan? Kapan Sally sadar kalau Pak Alvin itu gampang banget bikin perempuan kelepak-kelepak? Livana menggeleng pelan sambil mengaduk adonan tepungnya. Tenang saja, chef. Pak Alvin gak mungkin lihat kita. Kita kan fokus kerja, buat keluarga juga. Hei, aku dengar, lo. Sally memprotes sambil pura-pura cemberut. Tawa pun pecah di antara aroma bawang tumis dan wangi ayam goreng. Suasana santai itu hanya sebentar. Waktu makan siang di dapur hotel adalah jam sibuk. Tapi untuk resepsionis seperti mereka, justru inilah waktu istirahat terbesar. Meja lobi untuk sementara kosong, memberi mereka kesempatan memasak dan makan tanpa dikejar tamu. 20 menit berlalu, Livana mulai menata masakannya. Ia merapikan nasi dan potongan ayam katsu ke dalam kotak makan anak, menyusunnya cepat tapi rapi. Ini bukan sekadar bekal, ini makan siang hangat untuk Kiraya, anak perempuannya yang hampir berusia 5 tahun. Kotak itu ditutup rapat, uap hangatnya masih mengepul ketika ponsel Livana berdering nyaring. Ia mematikan kompor, mengelap tangannya, lalu menjawab, "Halo, sayang. Apa kabar?" "Kabar ayah baik. Mama udah siapin makanannya belum?" 25 menit lagi ayah harus punya bekal. Suara anak itu terdengar riang di ujung sana. "Iya, sayang. Mama pesan ojek online nanti kirim ke tempat ayah, ya." "Sabar dulu." "Beneran?" "Bye mama. Salam buat Tante Sally." Sambungan terputus cepat. Sally melirik sambil membolak-balik potongan gurame di wajan. "Ayah? Dia kirim salam?" "Iya, salam buat Tante Sally," jawab Livana sambil menutup rapat kotak makannya dan memastikan tampilannya rapi. "Sally, aku kirim makanan dulu, ya. Tolong jagain ayamku sampai matang," katanya sambil mengambil helm dari gantungan. "Oke, serahin aja sini." Sally langsung berpindah tempat, memeriksa ayam katsu yang setengah matang itu. Livana melangkah keluar dapur menuju parkiran belakang. Di sana, seorang pengendara ojek online sudah menunggu dengan jaket hijau khasnya. Ia menyerahkan bento hangat itu dengan senyum tipis, berharap anaknya akan menikmatinya sebelum waktu makan siang habis, untuk diberikan kepada guru. Namun saat Livana sedang berbicara dengan pengendara motor yang akan mengantarkan bento itu, suara berat menyela percakapan. "Kamu masak ini buat pacar, ya?" tegur seorang pria yang tiba-tiba muncul dan menahan plastik bento milik Kiraya. Livana mengernyit. "Pacar? Bapak maksud apa? Kenapa harus tanya? Jelas-jelas kamu masak khusus buat pacarmu. Pakai fasilitas kantor, bikin saya rugi," jawab pria itu dengan nada penuh emosi. Jemarinya mencengkeram bungkusan itu seolah hendak merebutnya. Untung saja si pengantar makanan cepat bereaksi. "Maaf, Pak, ini untuk putrinya. Kok? Saya yang akan mengantarkan," ucapnya singkat, lalu membawa bento itu pergi sebelum ada yang bisa menahannya lagi. Pria itu terdiam, suaranya menurun. "Itu, untuk putrimu?" "Iya, Pak. Maaf kalau tadi saya terkesan tidak sopan. Pak Alvin dan Chef Budi sudah memberi izin, begitu juga rekan-rekan di sini. Tapi kalau Bapak merasa keberatan, saya akan pastikan ini bekal terakhir yang saya buat di kantor untuk putri saya," ujar Livana sambil menundukkan kepala. Dinta segera menjawab. Ravan, sekretaris pribadinya, mendekat. "Seharusnya Bapak dengar saya dulu. Saya sudah bilang ada beberapa karyawan yang memang punya kebiasaan masak di sini." "Sudahlah, Raf, kamu saja yang jelasin," balas Din singkat. Tadi, Din sebenarnya hanya ingin makan siang di pantry. Tapi pemandangan Livana sedang menelepon dengan nada hangat membuatnya keliru mengira ia sedang membuat bekal untuk pacarnya.
kata Putri yang diucapkan si pengantar makanan membuatnya terhenti. Din sendiri seorang ayahnya tahu rasanya ingin memberi yang terbaik untuk anak. Beberapa menit kemudian, Din duduk diam, menyantap makanannya. Tak jauh darinya, Livana dan Sally sudah kembali ke meja masing-masing, menikmati makan siang dengan menu berbeda. Kamu boleh terus masak di sini. Pak Ravan sudah bilang ke saya. Dan saya juga punya anak, ucap Din, nadanya lebih lembut. Budi yang sejak tadi mengamati, memijat batang hidungnya sambil menggeleng. Livana, kalau soal anak, bekal hangat itu selalu istimewa. Saya nggak keberatan. Lagi pula, kamu sering bantu di dapur, saya malah merasa terbantu. Ia sempat terdiam, lalu sous chefnya mendekat dan berbisik. Benar juga. Livana, minimal kamu bisa cuci piring di sini sebagai gantinya. 2 jam per minggu. Kamu bisa terus masak di sini, ujar Budi mantap. Livana terbelalak, tak menduga keputusan itu. Maksudku, Budi tersenyum tipis, kita anggap ini seperti tambahan pekerjaan. Kamu dapat akses dapur dan makan siang seperti biasa. Mungkin setiap Sabtu atau Minggu. Aku juga harus, tanya Sally sambil melirik ke arah Livana. Tentu saja. Kamu bisa ikut. Ini berlaku untuk yang lain juga, jawab Budi tanpa ragu. Livana mengangguk, menerima tawaran itu tanpa keberatan. Baginya, solusi ini adil anaknya tetap bisa mendapat bekal, dan ia tidak lagi merasa bersalah menggunakan fasilitas kantor. Budi pun menghela napas lega, masalah kecil ini akhirnya terselesaikan dengan cara yang baik. Terima kasih, Pak, ide itu memang hebat, ucap Budi sambil menoleh pada Guntara. Iya, Pak. Itu lebih baik ketimbang memaksanya berhenti begitu saja, jawab Guntara singkat namun mantap, masalah pun selesai. Dapur kembali dipenuhi aroma masakan, suara sendok bertemu wajan, dan tawa ringan yang mengembalikan suasana seperti semula. Bersambung.